Tevinavia Devita. Hai, aku Lita. Kami akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Raja yang Baik dan Raja yang Jahat. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi Manasye. Ayahnya, Raja Hizkia, baru saja meninggal. Sekarang, walaupun baru berumur 12 tahun, Manasye harus menjadi raja atas umat Tuhan di Yehuda. Dia tidak tahu selanjutnya, tetapi Manasye akan menjadi raja selama 55 tahun. Manasye membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menjadi raja yang baik. Tetapi Manasye menolak Tuhan dan melakukan hal yang jahat. Manasye membangun altar-altar penyembahan berhala. Ia membuat patung dan menempatkannya di rumah Tuhan yang kudus. Padahal Tuhan sudah berfirman kepada Musa, "Jangan membuat bagimu patung-patung, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Manasye mempraktekkan ramalan dan ilmu sihir. Dia memimpin rakyatnya menjauhi Tuhan. Sang raja juga membakar anak laki-lakinya sebagai korban kepada berhala. Ketidaktaatan Manasye membuat Tuhan sangat marah. Saat umatnya tidak taat, Tuhan selalu mengizinkan mereka untuk dihukum. Itu terjadi kepada Manasye dan orang-orang yang diperintahnya. Tuhan membawa tentara Asyur menyerang mereka. Manasye dirantai dan dibawa ke Babel. Merasakan penderitaan di Babel, Manasye merendahkan diri kepada Tuhan Allahnya. Dia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Tidak ada lagi penyembahan kepada berhala yang mati. Tetapi, akankah Tuhan yang hidup menjawab doa Manasye setelah semua kejahatan yang dilakukannya? Ya, Tuhan mendengar doa raja itu dan membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Raja Manasye menjadi seorang yang baru. Dia mengeluarkan semua patung dari rumah Tuhan dan menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari Yerusalem. Dia membuangnya keluar kota. Kemudian, dia memerintahkan rakyatnya untuk melayani Tuhan Allah Israel. Setelah Manasye meninggal, anaknya sendiri, Amon, kembali menyembah berhala-berhala. Tetapi dia tidak merendahkan diri pada Tuhan seperti Manasye. Malah, Amon melakukan dosa lebih banyak lagi. Akhirnya, pegawai-pegawainya membunuh dia di rumahnya sendiri. Dia hanya memerintah selama 2 tahun. Raja berikutnya, Yosia, baru berumur 8 tahun. Dia memerintah selama 31 tahun dan melakukan apa yang benar di pemandangan Tuhan. Dia menghancurkan semua penyembahan palsu dan semua allah-allah palsu. Pada kenyataannya, Yosia meremukkan dan menghancurkan semua patung itu menjadi bubuk. Raja Yosia yang baik juga membersihkan dan memperbaiki rumah Tuhan. Di antara tumpukan sampah, seorang imam menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Saat sang raja mendengar perkataan Taurat itu, dia mengoyakkan pakaiannya. Yosia tahu betapa jahatnya nenek moyangnya dalam ketidaktaatan mereka kepada hukum Allah. Seorang nabi bernama Hulda menyampaikan pesan
Tuhan kepada Yosia. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk atas tempat ini, sebab mereka telah meninggalkan aku. Tetapi karena Yosia merendahkan diri dan taat, kutuk ini tidak akan terjadi sampai dia meninggal. Tuhan menolong Yosia untuk memimpin orang-orangnya agar kembali kepada Tuhan. Suatu hari, sementara dia memimpin umatnya dalam peperangan, pemanah-pemanah melukai Yosia dengan sangat parah. Orang-orangnya mengangkut dengan kereta cadangan ke Yerusalem, dan di sanalah dia mati. Seluruh Yehuda dan Yerusalem bergabung karena kematiannya, dan membuat nyanyian ratapan mengenai Raja Yosia yang baik. Dengan segera, kerajaan itu berakhir, tetapi suatu hari, seorang raja akan memerintah lagi atas Israel. Namanya adalah Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saat Yesus Kristus datang pertama kali, dia ditolak dan disalibkan. Saat Yesus Kristus datang kembali, dia tidak hanya akan menjadi raja atas Israel, tetapi atas seluruh bumi. Nah, anak-anak, jadi gimana cerita menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Jadi, apa sih yang kita teladani dari cerita raja yang jahat dan raja yang baik? Untuk itu, kita harusnya meneladani apa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Dia mengikuti apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi, kita harus berbuat yang baik ya. Terima kasih. So